Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Divanata Nugraha dengan NIM 2201156 dari kelas Teknik Perminyakan D. Di sini saya akan mempresentasikan materi Fisika Dasar 1, yaitu materi praktikum yang berjudul Besaran Gelombang dengan kode F3. Ada beberapa bab yang ada di materi ini. Yang pertama ada bab pendahuluan, kemudian dasar teori, yang ketiga ada metodologi, yang keempat ada analisa data dan pembahasan, dan yang bab terakhir adalah kesimpulan dan saran. Sebelum memasuki materi yang saya jelaskan, saya akan menjelaskan dulu abstraknya. Jadi, praktikum besaran gelombang bertujuan untuk memahami konsep dasar perambatan gelombang dan mengenal besaran-besaran gelombang, serta menganalisis besaran-besaran gelombang. Kegiatan yang dilakukan dengan mengamati panjang gelombang untuk setiap variasi frekuensi yang diberikan. Kemudian menghitung cepat rambat dan menjelaskan hubungan antara besaran-besaran gelombang berdasarkan teori dengan menggunakan simulasi yang kita gunakan, yaitu simulasi PET. Kemudian memasuki bab satu, yaitu pendahuluan. Dengan latar belakang, gelombang adalah getaran yang merambat. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoid. Selain radiasi elektromagnetik dan mungkin radiasi gravitasi yang bisa berjalan lewat ruang hampa udara, gelombang juga terdapat pada medium yang karena perubahan bentuk dapat menghasilkan gaya pegas, di mana mereka dapat berjalan dan dapat memindahkan energi dari satu ke tempat lain tanpa mengakibatkan partikel medium berpindah secara permanen, yaitu tidak ada perpindahan secara massal. Secara umum, gelombang terbagi menjadi kelompok gelombang berdasarkan arah rambat dan kelompok gelombang berdasarkan medium rambat. Berdasarkan arah rambatnya, gelombang dapat dikelompokkan menjadi gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Sedangkan berdasarkan medium perambatannya, gelombang dikelompokkan menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Adapun tujuan dari permasalahan ini yaitu memahami konsep dasar perambatan gelombang, yang kedua mengenal dan memahami bagaimana besaran-besaran gelombang. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis besaran-besaran gelombang. Kemudian permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana memahami konsep dasar perambatan gelombang, bagaimana mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang, dan bagaimana menganalisis besaran-besaran gelombang. Kemudian kita memasuki bab 2 yaitu teori dasar. Teori gelombang adalah energi yang merambat dari satu titik ke titik lainnya berdasarkan arah getar dan arah rambatnya. Gelombang diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Gelombang transversal terdiri dari bukit dan lembah. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya searah dengan arah getarnya. Gelombang longitudinal terdiri dari rapatan dan regangan. Pada umumnya, gelombang yang diamati dinyatakan dalam fungsi sinusoidal. Fungsi sinusoidal tersebut terdiri dari variabel-variabel yang mana merupakan besaran atau parameter gelombang. Parameter gelombang yang umum diantaranya itu amplitudo, fase gelombang, panjang gelombang, periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Amplitudo merupakan perpindahan maksimum elemen partikel dari posisi kesetimbangannya. Saat gelombang merambat, fase gelombang adalah jumlah putaran atau sudut yang ditempuh suatu titik selama perambatan. Kemudian memasuki bab 3 yaitu metodologi. Bab 3 ini bagaimana kita langkah-langkah untuk melakukan simulasi yang ada di simulasi PET ini. Yang pertama adalah langkah-langkah bagaimana kita dari awal membuka link, kemudian mengatur lab area yang disimulasi, kemudian ada mengatur oscillator-nya, kemudian kita mengatur damping dan tensi, terus ada mengatur amplitudo dan frekuensi pada simulasi. Kemudian setelah kita melakukan percobaan, kita menentukan nilai S. Kemudian kita menghitung panjang gelombang, periode, dan cepat rambatnya. Dan kemudian kita menghitung banyaknya gelombang
yang dihasilkan setelah kita melakukan simulasinya. Kemudian, kemudian setelah kita melakukan simulasi yang ada di laptop, setelah kita mendapatkan data-datanya, kemudian kita mencatat di analisa data dan menghitung eh, panjang gelombang, periode, dan konstantanya. Di sini kita peroleh dan sudah kita hitung dari tabel di sini ada nilai-nilai yang termasuk terhitung setelah kita melakukan percobaannya. Kemudian setelah itu kita membuat grafik. Di sini sudah ada grafik-grafik yang menunjukkan bagaimana gelombang itu. Kemudian bab 5 ada kesimpulan dan saran. Dari percobaan yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dari percobaan yang telah dilakukan dengan menggunakan simulasi PET, kita dapat memahami gelombang adalah peristiwa perambatan yang disebabkan oleh suatu sumber gelombang itu sendiri, dan juga bagaimana gelombang tersebut merambat. Yang kedua, setelah melakukan percobaan, kita dapat mengetahui besaran gelombang seperti amplitude, fase gelombang, panjang gelombang, periode, dan cepat rambat gelombang. Selain itu, kita juga dapat mengetahui cara memperoleh nilai-nilai dari besaran gelombang dengan menggunakan persamaan yang ada. Kemudian yang terakhir adalah saran. Dari sini saya menyarankan pada saat melakukan simulasi, kita harus teliti agar hasil diperoleh secara sesuai keinginan. Kemudian diharapkan untuk membaca modul terlebih dahulu agar setelah kita simulasi kita paham bagaimana langkah-langkah melakukan simulasinya. Kemudian kita dapat membantu mahasiswa yang lain saat melakukan praktikum apabila ada kesulitan yang mereka alami. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.